Hai, assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Di video kali ini saya kedatangan lensa 7 Artisan 50mm f0,95. Nah, buat kalian yang penasaran seperti apa lensa yang satu ini, simak video ini sampai habis. Jadi teman-teman, saya kedatangan lensa ini dari teman saya sebenarnya. Jadi saya minjem lensa ini sama teman saya, dipinjemin lebih tepatnya sama Om Ence dari Info Fotografi. Nah, buat teman-teman atau follower saya yang kebetulan lagi nonton video ini dan tertarik nanti ingin memiliki lensa ini, kalian coba ke Info Fotografi atau ke Instagramnya Om Ence atau ke YouTube channelnya Info Fotografi, karena Om Ence tuh jual lensa ini. Kalian bisa pre-order sama beliau nanti, oke? Jadi di sini saya nggak jualan lensa dan video ini juga nggak disponsori. Jadi ini murni benar-benar hasil pertemanan aja. Jadi enak banget kalau misalnya kalian punya teman-teman fotografer, punya koneksi yang bagus, kalian bisa aja gitu minjemin barang-barangnya dia dan nyobain sebelum kalian beli atau memiliki lensa seperti ini. Jujur teman-teman, ini adalah pengalaman pertama saya menggunakan lensa merek 7 Artisan seperti ini. Sebelumnya saya pernah pakai lensa manual, itu mereknya Samyang. Jadi ini adalah pengalaman pertama saya menggunakan lensa ini. Tapi sebelumnya memang saya udah tahu lensa ini karena beberapa teman saya juga di Bengkulu itu menggunakan lensa ini untuk kebutuhan videografi. Nah, saya belum ada nih nemuin teman-teman saya yang pakai 7 Artisan itu buat foto. Kebanyakan teman-teman saya pakai lensa ini tuh buat kebutuhan videografi. Nah teman-teman, pertama kali saya dapat lensa ini, terus ketika saya lihat boxnya, hal pertama yang saya pikirkan adalah, wah ini lensa oke juga nih. Dari sisi kemasan, dia punya box yang juga cukup menarik dan cukup safety karena di dalamnya itu udah ada styrofoamnya. Jadi berasa beli lensa-lensa mahal gitu, boxnya tuh terkesan elegan kayak gitu. Terus ketika saya ambil unitnya dan pegang langsung kayak gini, hal pertama yang saya pikirkan, wah gokil juga ini, lensa lumayan berat. Jadi emang lensa ini lumayan berat dan lumayan besar juga diameternya. Jadi nggak kelihatan murahannya menurut saya dan bisa bikin tampilan kamera kalian juga tambah gagah sih kalau pakai lensa kayak gini. Oke, sekarang teman-teman kita akan langsung ke detail dari lensa ini. Kalau dilihat dari build quality-nya, menurut saya ini lensa kokoh banget karena juga bahannya itu dari logam. Beratnya kurang lebih 400 gram, jadi lumayan gede juga. Dan diameter lensanya itu 62 mm. Jadi dengan diameter seperti itu, udah jelas kan seperti yang saya bilang tadi bahwa jadi kamera kalian itu kelihatan jadi good looking gitu. Kalian pernah nggak sih zaman-zaman saya nggak tahu kalau zaman sekarang ya. Kalau zaman saya dulu baru-baru belajar kamera itu makin gede lensa, itu berasa derajatnya makin tinggi. Jadi makin kecil lensanya kayak ya diremehin sih. Saya nggak tahu kalau sekarang itu era seperti itu apa masih ada atau enggak, tapi ya jokes-jokesnya dulu kayak gitu. Dan dengan lensa seperti ini menurut saya ini worth banget karena diameternya juga 62 mm dan kalian lihat itu gede banget. Terus juga untuk lensanya juga menurut saya ini lensanya pakai lensa yang juga oke gitu, coatingnya bagus, jadi menurut saya ini oke lah untuk ukuran lensa manual yang dikeluarin sama 7 Artisan. Terus kebetulan juga lensa ini diperuntukkan untuk sensor APS-C dan lensa yang saya pegang saat ini diperuntukkan untuk Sony. Jadi saya bakal uji coba lensa ini pakai Sony Alpha 6400. Dan kebetulan kamera yang saya gunakan itu juga lagi nge-record video ini. Jadi kita bakal coba nanti spill hasil-hasil dari Sony Alpha 6400. Tapi nggak usah khawatir juga buat kalian user Canon, Fujifilm sama Nikon Z atau Nikon mirrorless gitu. Lensa ini juga ngeluarin mounting di kamera-kamera tadi. Terus juga dia punya lensa buat micro four third kayak Olympus sama Lumix gitu. Jadi kalian nggak usah khawatir buat kalian yang pakai brand-brand seperti yang saya sebutin tadi, kalian tetap bisa dapat fasilitas lensa ini. Ya tinggal kalian beli aja lensa for Canon atau for Sony atau for Nikonnya gitu. Terus apa sih sebenarnya keistimewaan dari lensa ini? Nah, selain 0,95-nya f0,95. Jadi kalau kalian misalnya berekspektasi nih, kalian bakal dapat bokeh yang gila banget dari 0,95. Menurut saya kalian bakal kecewa gitu. Soalnya 0,95-nya itu nggak tajam.
dia lebih dreamy. Kalian ngerti dreamy nggak sih? Dreamy itu kayak, ya kalian lihat aja deh contoh foto ini. Nah, kayak gitu, itu contoh fotonya. Nanti saya bakal lebih detail lagi ngebahas tentang hasil-hasilnya. Tapi di 0,95-nya itu rada dreamy. Dari pergerakan focusing sama aperture-nya. Jadi kalau kalian ngegeser aperture di lensa manual itu biasanya kalau misalnya kita geser F-nya ya di bagian atas itu bakal ada klik kayak gitu, kayak misalnya F14 tek masuk gitu. Terus 2 F28. Jadi ada berasa gitu kita masuk ke aperture-nya. Tapi untuk 7 Artisan 50 mili ini itu nggak ada gitu. Jadi kayak ngelos gitu. Kalian berasa kayak muter ring fokus, persis kayak muter ring fokus. Jadi ada plus minusnya sih menurut saya. Kalau plusnya adalah kalau misalnya kalian videographer, pergeseran aperture yang kayak gini nih yang dicari sama videographer. Jadi dia bisa geser aperture-nya sambil nge-record dan itu nggak kelihatan gitu pergeseran aperture-nya. Tapi ada minusnya juga menurut saya. Minusnya yaitu tadi karena saking lembutnya pergeseran itu tadi, kalau misalnya kesenggol nggak sengaja itu bakal kegeser nggak sengaja gitu, dan itu kan mengganggu banget pekerjaan. Soalnya kemarin waktu saya pakai buat foto, itu beberapa kali F yang saya udah pakai, misalnya di F14 atau enggak F18 atau F2, tiba-tiba aja dia bisa berubah jadi F28, bisa-bisanya dia balik ke F0,95 karena nggak berasa gitu, kita kegeser tuh nggak sengaja gitu. Apalagi untuk kayak saya nih, tipikal orang yang kalau motret tuh nggak bisa diem gitu. Jadi ya bisa kegeser. Jadi harus sering-sering dicek kalau misalnya kalian mau moto pakai lensa ini. Terus lanjut kita ke bagian focusing. Focusingnya juga enak banget ya, lembut, rada berat dan nggak juga ringan gitu. Jadi nyari fokusnya enak banget. Sekali lagi ini peruntukan buat video pasti enak banget. Anak-anak videografi pasti suka banget focusing yang kayak gini. Saya pun juga waktu foto ngerasa nyaman gitu pakai focusingnya walaupun manual. Tapi saya bisa nge-tracking fokus itu lumayan cepat karena pergerakan dari lensa juga lumayan smooth. Terus untuk focal distance-nya juga menurut saya lumayan deket di 0,45 mili. Jadi itu ya kalian lumayan bisa nih motret yang agak-agak deket gitu. Ya segitu sih menurut saya dari focusing sama aperture-nya, lumayan oke lah menurut saya terobosannya. Nah dari bagian mountingnya sendiri juga mountingnya nggak dari plastik, tetap dari logam juga dengan bahan yang keras gitu. Tutup sama shape-nya juga oke banget ya. Jadi overall ini lensa ganteng sih menurut saya. Jadi nggak malu-maluin lah kalau misalnya kalian pakai lensa yang satu ini. Oke, berikut ini kita bakal uji coba langsung aja gitu. Daripada berlama-lama cuman lihat-lihat gini aja, mending kita langsung aja ngelihat hasil foto dan video menggunakan lensa ini ya. Se-worth it apa lensa ini, kalian nanti bisa nilai sendiri dari video-video ini. Oke, gimana teman-teman? Hasil foto dan video dari lensa 7 Artisan 50mm f0,95 ini. Kalian punya pendapat sendiri setelah ngelihatnya, langsung aja kalian coba komentar di kolom komentar di bawah. Menurut kalian lensa ini kayak gimana gitu, biar kita bisa diskusi bareng di kolom komentar di YouTube channel ini. Oke teman-teman, segitu aja video kali ini. Terima kasih untuk yang udah nonton dan mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan tadi bisa jadi referensi buat kalian yang kebetulan lagi galau, pengen nentuin pengen beli lensa apa. Ya, jangan lupa juga buat di subscribe YouTube channel ini dan di share konten ini supaya teman-teman kalian yang kebetulan mungkin lagi nyari lensa bisa dapat referensi dari video ini. Buat yang mau diskusi lebih jauh, saya ada di Instagram. Kalian bisa follow Instagram saya di aka.dika. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Nika Nugraha, wassalam dan sampai jumpa.